Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading seperti biasa ya. Temanya tuh kisah cinta kamu yang akan terjadi sesaat lagi. Kira-kira bakalan terjadi apa aja? Ini udah aku shuffle, ada 1, 3, 5 sih, sekitar 5 deck yang bakal aku pakai ya. Kisah cinta kamu, apa aja yang bakal terjadi di percintaan kamu, di relationship kamu, ya pokoknya kayak gitulah ya. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Kita langsung mulai aja ya. Kisah cinta kamu sesaat lagi, apa yang akan terjadi di percintaan kamu? Buat yang single ataupun yang couple ya, nanti kalian di-adjust aja sama hubungan kalian masing-masing ya, dengan kondisi hubungan kalian masing-masing. Aku ngerasa di sini salah satu dari kalian akan bertanya, kayak ada yang bakal bertanya, entah menanyakan sesuatu, ketegasan atau jawaban ya. Tapi gini ya, ini kan akan yang terjadi sesaat lagi. Aku ngerasa dari kalian memang udah mengalami atau nanti gitu ya, bakalan mengalami. Nah, aku ngerasa nih salah satu nanti ada yang bertanya sesuatu, meminta jawaban, atau bakalan ada sesuatu yang ditanyain gitu ya kayaknya ke seseorang yang lainnya. Mengenai suatu keadaan sih, atau banyak juga mungkin dari kalian yang hubungannya nggak jelas, dalam artian kayak ini statusnya apa nih gitu, kita deket-deket tapi kok nggak jadian-jadian, atau kok deket-deket aja tapi kok nggak tahu nih pacaran atau enggak gitu. Di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang akan bertanya tentang suatu ketegasan. Kalian mungkin menunjukkan ketegasan kalian, tapi sebenarnya lebih kayak ini sih, kayak pengen tahu gitu ya. Makanya di sini nanti bakal ada yang bertanya nih tentang hubungan kalian. Aku nggak ngerti gimana nih, entah kamu atau dia ya, ini masih ada yang ragu-ragu sama hubungannya. Tapi hati-hati sih, aku ngerasa nih salah satu di sini kayak kalian tuh ada yang ngerasa punya power dalam hubungan, tapi ada juga yang ngerasa kayak yang tertindas dan tersakiti. Nah, kalau udah mulai tersakiti nih bakalan jadi ini, ada keraguan sama hubungannya gitu. Ya, tersakiti secara langsung atau nggak langsung gitu ya. Disuruhnya katanya lebih sabar aja lagi, lebih sabar di dalam hubungannya. Tapi aku ngerasa yang maskulin bakalan kayak ya udah kamu terima aku apa adanya gitu ya. Cuma yang femininnya kadang kayak males udahlah gitu. Kayak apa ya, kayak jaga jarak iya, kayak udah males juga mungkin iya. Tapi ini sih dibutuhkan kesabaran. Ada sih yang ada hal positifnya, aku ngerasa nih, kalau misalnya kamu sabar mungkin bakalan sesuatu terjadi, ada hal positif yang bakalan terjadi di hubungan kalian. Itu kalau misalnya sabar ya. Tapi bagaimanapun hubungan kalian, aku ngerasa dua-duanya tuh kayak ini ya, saling membutuhkan satu sama lain. Walaupun yang satu gengsi, yang satu ada egonya, tapi tetap saling membutuhkan satu sama lain. Walaupun terkesan kayak yang salah satunya tuh kayak nggak butuh gitu, kayak cuek-cuek butuh ya. Tapi tetap kalian berdua tuh ngerasa kayak satu sama lain ibarat rumah, tau nggak? Kemanapun salah satu pergi menjauh, tetap nanti baliknya ke kamu lagi, tetap baliknya ke dia lagi gitu ya. Karena kalian ini kebanyakan bucin ya. Kisah cinta kamu yang akan terjadi dalam waktu dekat, bakalan ada seseorang yang jujur nanti. Entah nih apa yang bakalan diomongin, yang dia ungkapin, pokoknya bakal ada sebuah keterbukaan atau kejujuran yang bakal dia sampein mungkin nanti. Buat kamu yang memang udah selesai hubungannya atau udah yakin banget selesai, mungkin kamu juga bakalan lebih yakin buat move on, buat meninggalkan masa lalu kamu, dan kamu pengen adanya perubahan di dalam hidup kamu. Tapi buat kamu yang memang punya hubungan,
aku ngerasa kalian mungkin bakal ada perjalanan atau traveling ke mana gitu ya, ke suatu tempat. Nah di sini aku coba ya, buat kalian yang gampang banget emosian, temperamen, hati-hati jangan sampai emosi kalian itu bakalan berpengaruh buat hubungan kalian. Kalau emosi kalian nggak bisa ditahan gitu ya, ini bakalan terjadi konflik. Akhirnya kamu sama dia tuh kayak menjauh jadinya. Udah konflik, ribut, gengsi kan akhirnya menjauh gitu. Kalau udah menjauh nanti hubungannya tuh jadi nggak baik-baik aja. Sesuatu terjadi terus hubungannya makin goyah gitu loh. Soalnya kalau udah marah, udah emosi, takutnya salah satu jadi malas, terus nggak mau udah malas nggak mau memperbaiki hubungan, jadinya nanti kalian malah selesai hubungannya gitu kalau nggak bisa jaga-jaga emosi. Makanya pesan aku coba, apalagi buat kalian yang memang temperamen, coba ditahan emosionalnya ya. Di sini mungkin ada yang di dalam cinta segitiga ya, entahlah di dalam hubungan ini antara 2, 3 atau 4 ya. Di sini ada satu orang yang memang perhatian ke seseorang yang lainnya juga. Tapi sebenarnya kalian udah sama-sama nyaman sih dalam hubungan ini. Entah kalian berkenal atau memang udah in relationship, aku ngeliatnya sama-sama nyaman. Dan udah tahu nih tujuan hubungannya tuh mau apa, mau ngapain. Misalnya, oh baru deket nih, oh kita serius nih, pengen bakalan jadian gitu. Atau kalau misalnya udah in relationship, oh kita tahu nih kedepannya kita lebih serius, misalnya pengen menikah gitu. Kayak udah tahu tujuannya masing-masing. Tujuan dari hubungan kalian, ujungnya tuh kemana kayak udah tahu sih. Cuma memang untuk menuju tujuan itu ada sebuah keberuntungan di dalam hubungan kalian. Cuma mungkin harus sabar, nunggu siklusnya gitu. Kalau sekarang saat ini kalian nggak ngerasa happy banget ya sabar dulu, mungkin nanti kedepannya bakalan happy, kayak roda aja gitu loh, bakalan berputar ya. Ada mungkin dari kalian yang karmic relationship. Kalau kalian masih dalam hubungan karmic, peluang happy-nya tuh sedikit. Kebanyakan kalian pasti sedih-sedih, baper, nangis gitu ya, bingung hubungannya gimana nih, mau diterusin atau enggak. Nah kan bisa frustasi nih. Di sini ada frustration. Kalian bingung. Kalau kalian makin bingung jalani hubungannya, ini bakalan jadi bikin kalian makin frustasi gitu. Iya. Aku ngerasa kalian malah sama-sama bingung. Harus gimana? Kedepannya gimana? Ya mungkin kalian perlu seseorang penengah di dalam hubungan. Ya kalian butuh masukan atau insight dari seseorang gitu ya, yang kalian percaya baiknya hubungan kalian tuh gimana. Aku ngerasa di sini ya buat kalian yang energinya dekat ya bakal ada perjalanan atau traveling. Tapi kalau misalnya kamu energinya menjauh sama dia, ini antara kamu atau dia yang sulit melupakan. Masih suka mimpi atau halu-halu. Karena apa? Karena kangennya dipendam aja gitu ya. Bisanya cuma stalking mungkin. Kalian sama-sama masih saling perhatian, masih care. Dan aku ngerasa di sini masih saling support sih, masih saling care. Cuma kayak kalian tuh masih sama-sama childish, aku ngerasanya masih sama-sama pengennya tuh ya diperhatiin, padahal kan yang lebih baik ya udah saling memperhatikan aja, gak usah meminta pasangan harus memperhatikan kalian masing-masing, karena kan kebahagiaan kita itu kan tanggung jawab diri sendiri kan, bukan tanggung jawab pasangan gitu. Nah ini aku ngeliat kalian masih sama-sama childish kadang gitu ya. Hati-hati tuh kan bakalan terjadi konflik. Di sini aku baru lihat kalau ada kartu katanya bakalan ada konflik, terutama buat kalian yang memang dicinta segitiga
atau ada orang lain di dalam hubungan kalian, entah pengganggu atau apa. Banyak hal-hal yang kayak apa ya, kayak kalian tuh nggak setuju dengan perkataan kalian masing-masing. Nah itu mungkin yang bikin terjadi apa ya, konflik, debat-debat nggak penting ya. Yang penting menurut aku tuh saling menguatkan aja, percaya, saling menguatkan. Kalau ya apa ya, ya saling percaya aja gitu ya, dan saling jujur dan adanya keterbukaan. Aku ngelihatnya kalian masih mau ini sih, berjuang, masih mau fight buat hubungannya, masih ada ambisi buat ngejaga hubungannya. Kalau kalian yang dalam hubungan cinta segitiga, aku ngerasanya nanti segera atau mungkin udah terjadi, kalian bakalan memutuskan kira-kira mau sama siapa nih. Entah kamu yang akan memutuskan atau pasangan kamu yang akan memutuskan. Ada decision nanti, siapa yang bakalan ambil keputusan di sini. Karena aku ngerasa di sini buat yang di dalam third party ya, kayak bingung harus sama siapa sebenarnya gitu kan. Nggak bisa kan dijalanin dalam satu waktu dengan 2 orang ya, nggak bisa adil dong ya, nggak sih, poligami dong ya itu mah namanya. Tapi banyak juga dari kalian yang agak-agak cuek. Kalau kamu ngerasa dia cuek atau kamu yang cuek mungkin ya, kalau dia cuek ya berarti sebenarnya dia tuh lagi fokus ke karir, finansial, ke tujuan hidupnya. Dia nggak terlalu peduli sama hal-hal lain atau relationship ya. Kayaknya sih gitu. Nanti ini yang feminin aku ngerasanya banyak yang kayak cari-cari perhatiannya yang maskulin. Karena maskulinnya makin kesini makin cuek aku ngerasanya. Nanti yang femininnya nih bakal sering kayak caper-caper, cari perhatian, terus bakalan apa ya, ngelakuin hal-hal yang bikin maskulin itu tertarik sama dia. Dan femininnya makin lama makin jujur sih, makin terbuka ya kayaknya. Di sini nih mungkin ya untuk kalian yang memang couple bakalan ada perubahan hubungan ke yang lebih baik gitu loh. Hubungannya berubah tapi ada arah ke lebih baik. Kayak gitu perubahannya. Entah kamu atau keluarga kamu berharap hubungan kamu tuh berlanjut ke sesuatu yang lebih serius. Karena aku lihat di sini kamu udah punya tujuannya nih. Udah punya tujuan dalam hubungan dan ingin mencapai ke tujuan hubungan kamu gitu loh. Dan kamu juga jadi makin lebih pede untuk membawa hubungan ini ke jenjang lebih serius. Itu yang memang energinya buat kalian yang makin lama makin deket ya. Buat kalian mungkin yang udah ngejauh ya sama seseorang, aku ngerasa seseorang nih cuma memperhatikan kamu dari kejauhan, dan dia kayak ngasih batasan supaya kalian gak ada yang tersakiti lagi. Menurut dia mah gitu ya. Aku ngerasa banyak dari kalian yang ingin memulai hubungan yang baru. Entah memulai hubungan yang baru atau baru move on kali ya. Pokoknya pengen adanya kebebasan deh, sesuatu yang baru. Pengen adanya permulaan dari awal. Tapi saran aku sih lebih hati-hati lagi ya. Karena se-happy-happynya kamu gak akan tahu apa yang bakal terjadi di depan kamu. Jadi harus waspada juga. Ya sebebas-bebasnya jangan terlalu ini, harus ingat juga gitu. Kalau kita kan bahagia itu gak selamanya dan sedih itu gak selamanya. Jadi ya harus hati-hati. Buat kalian yang memang PDKT, ini di sini bakalan dihadapkan. Mungkin kalian punya option lain ya dalam hubungan. Jadi ya bingung harus memutuskan siapa gitu. Gak usah bingung-bingung. Di ini aja dicek kira-kira yang mendekati tipenya kamu tuh yang mana gitu loh. Kalau udah mendekati tipenya kamu dan istilahnya, ya udah gitu, dia ini enggak punya value enggak buat hubungan kalian tuh diterusin, dilanjutin ke depannya gitu.
Jangan cuma karena ganteng, cakep, mapan, terus kau pilihnya dia. Segalanya tuh harus dipikirin sih kalau dalam memilih seseorang ya. Apalagi untuk tujuan hubungan yang serius. Aku ngerasa nih banyak dari kalian yang stres sama hubungannya, terus kesehatannya tuh jadi ikutan terganggu. Hati-hati, nanti bakal ada yang jatuh sakit, jadi lemah, kepikiran, stres gitu ya. Percaya aja bakal ada sesuatu yang indah ke depannya, akan indah pada waktunya. Cie. Iya, serius, bakal ada sesuatu yang indah walaupun hubungan kalian banyak rintangan, banyak hambatan gitu ya. Wah, ada aja deh, tapi bakal ada sesuatu yang indah kok. Selama kamu sama dia masih mau sama-sama, masih mau berjuang, masih mau susah-susah payah dalam ngejaga hubungannya, hubungan kalian masih akan terus berlanjut gitu. Apalagi kalau kamu sama dia sama-sama punya masih ada cinta dan perasaan. Saking bucinnya, saking dekatnya, kadang kalian tuh nggak sadar kalau ada orang lain yang ingin mendekati kalian. Saking cueknya gitu, kalian cuma fokus sama hubungan kalian yang ada di depan mata kalian aja. Walaupun sebenarnya hubungan itu juga nggak kasih banyak istilahnya keinginan dalam hubungan kalian tuh sebenarnya juga belum terwujud gitu. Tapi kamu karena udah bucin, udah cinta, ya senang aja gitu sama hubungannya. Ya mudah-mudahan sih hubungannya nggak toksik ya. Takut banget kalau toksik. Di sini aku ngerasa salah satu dari kalian belum bisa melepaskan, entah udah putus atau belum, tapi di sini memang susah melepaskan. Padahal marah, padahal kesel, ada rasa emosi, tapi susah gitu, masih kayak terikat terus, masih saling bergantung, ketergantungan satu sama lain. Padahal aku ngerasa di sini hubungan kalian juga banyak yang enggak bagus-bagus banget gitu, banyak yang FWB gitu ya, cuma kayak having sex. Dekat mau having sex, ada tujuan lain, entah tujuan soal keuangan juga, mungkin kamu suka bantu dia soal keuangan atau apa. Nah itu kan jadi susah terdeteksi sebenarnya dia cinta gak sih sama kamu. Nah itu yang bakal jadi pertanyaan kalian juga nih ke depannya. Apakah dia beneran cinta, tulus, atau ada maunya aja sama kamu ya. Di sini aku ngeliat akan banyak pengeluaran ke depannya yang entah kamu atau dia yang banyak menghabiskan pengeluaran untuk hubungan kalian. Makin lama tuh makin ngerasa kayak aduh nih hubungannya banyak banget sih pengorbanan, perjuangannya. Ya sebenarnya hubungan emang harus kayak gitu ya kan. Cuma mungkin entah kamunya lemah atau gimana, jadi ngerasanya berat banget gitu ya. Tapi selama kalian masih sama-sama mau berjuang, masih mau kerjasama dalam menjaga hubungannya, hubungan ini akan tetap jalan. Karena aku ngerasa banyak kalian yang bucin. Jadi fokusnya ke pasangan masing-masing aja, nggak ke orang lain. Jadi meminimalisir gangguan dari luar, perselingkuhan ya. Kalian juga lebih tulus sih ngejalanin hubungannya. Lebih tulus tuh maksudnya ya tulus, apa aja udah kamu keluarin untuk hubungan ini, ya senang-senang aja walaupun banyak pengorbanannya. Di sini buat kalian yang memang mungkin ada masalah next ke depannya, aku ngerasa banyak kamu yang sharing ke teman-teman kamu gitu ya, berjam-jam teleponan, ngobrol, sharing. Apalagi kalau kamu yang habis putus gitu kan, jadi lebih sering telepon teman-temannya karena masih baper kan sama mantannya. Tapi buat kamu yang memang single, aku ngerasa kalian happy-happy aja sama kesinggelan kalian, dan kalian benar-benar ya have fun aja gitu. Iya benar-benar benar-benar ini aja, ngejalanin hidup lebih happy aja aku ngerasanya. Hati-hati sih ke depannya kalau misalnya nanti ada seseorang, salah satu dari kalian yang bakalan berubah gitu ya, tiba-tiba berubah karena ada satu berita atau apa yang kalian dengar, kalian merasa terkejut nanti. Hati-hati aja kalau sesuatu nanti berubah tiba-tiba, atau ada sesuatu yang tiba-tiba berubah aja, entah sikap atau hubungan kalian, pasti pengaruhnya ke hubungan kan.
Nah, ini kedepannya, kalau hubungan kalian udah nggak bisa terselamatkan lagi, ini bakal ada yang menjauh, bakalan ada yang kasih silent treatment, bakalan ada yang putus, selesai, break hubungannya. Ada separation, ada yang menjauh. Kenapa menjauh? Mungkin salah satu nggak mau menyakiti yang satunya lagi gitu, ya. Tapi di sini tuh ada addiction, obsesi. Entah kamu atau dia yang terobsesi atau yang nggak bisa berhenti buat kecanduan satu sama lain. Kalau udah addiction, terobsesi itu bakalan ada yang namanya posesif jadinya. Ada posesif, ada yang saling ngontrol, ya. Jadi jalanin hubungannya malah berat ya. Bukannya happy malah berat jadinya nih. Sebenarnya kamu sama dia tuh punya perbedaan ya. Jelas aja gitu perbedaannya, tapi tak kenapa kayak cocok. Dan saling melengkapi satu sama lain. Hubungannya juga lebih balance, lebih tenang. Sebenarnya banyak dari kalian yang mungkin hubungannya pernah ketemu di past life, di kehidupan sebelumnya. Jadi di sini tuh kayak cuma membayar karma ya kayaknya. Tapi ya ya ngerasa kayak ada chemistry dan cocok aja gitu sebelumnya. Banyak dari kalian yang ngerasa perlu diperbaiki nih hubungannya. Kenapa gitu? Perlu diperbaiki, terus perlu ada yang diubah, perlu ada sebuah transisi gitu, in positive way ya transisinya. Tapi buat kamu yang memang baru putus, aku ngerasa dalam waktu dekat kalian bakalan ada new beginning, sesuatu yang baru, entah hubungan, entah perasaan yang kamu rasain ke seseorang yang baru. Tapi kalian tuh banyak banget yang makin kesini tuh makin sering introspeksi gitu ya. Kayak ya introspeksi aja. Satu sama lain juga mungkin. Kamu mungkin ngerasa kalau ngeliat dia tuh kayak mirip kamu gitu. Entah karakter, sifatnya, atau cara bicaranya, atau apapun lah. Di sini kayak ada kemiripan. Tapi di sini aku ngerasa juga baik dari kalian yang LDR. LDR tapi jadi lebih sering komunikasi gitu ya. Good sih. Terus yang satunya jadi nungguin cowoknya, pacarnya ngechat gitu ya. Pacar aku lagi apa ya, belum ngechat nih jam segini. Nah gitu, udah mulai curiga nanti. Itu buat yang memang LDR. LDR jadi lebih sering teleponan, saling bertukar kabar, saling chat-chatan, email. Jadi lebih sering lah aku ngerasanya. Karena di sini jadi ada yang ngerasa kayak lebih tertarik gitu dengan komunikasi jarak jauh. Tapi buat kalian yang memang udah ngejauh juga kayak salah satu dari kalian ada yang nunggu-nunggu nih. Nunggu si A ngirim pesan, nunggu si B kasih kabar gitu ya. Pokoknya ada yang lagi nunggu komunikasi lah dari seseorang. Sejujurnya aku ngerasa banyak dari kalian yang bener-bener deeply hurt. Ngerasa sakit hati, sedih, karena udah selesai hubungannya atau ngerasa kayak ada jarak di antara kalian gitu. Dan salah satu tuh kayak patah hati, feeling lost, merasa kehilangan. Iya, kehilangan, sedih, menjauh, terus kayak berusaha menghibur dirinya sendiri. Buat kalian yang in relationship, kalau kalian ngerasa ada peluang-peluang pengganggu dalam hubungan kalian, nah itu hati-hati juga. Aku ngerasa mungkin bakal ada gangguan dari seseorang, entah dari pihak kamu atau pihak pasangan kamu yang mungkin ada mengganggu hubungan kalian. Bisa jadi dari keluarga juga sih. Ya pokoknya tergantung dari kaliannya lah, ngerasa terganggu atau enggak gitu ya. Nah di sini kamu tuh udah ngerasa cocok banget, udah ngerasa klik banget sama dia. Tapi bisa juga vice versa. Mungkin dia ngerasa udah cocok banget sama kamu. Karena kalian udah tahu dalamnya masing-masing gitu, inside outside-nya. Di sini aku ngerasa ada sebuah halangan ya, sebuah halangan dalam hubungan. Yang menghalangi komunikasi kalian juga. Itu hati-hati ya. Kalau bisa apapun halangan dan hambatannya, kalau memang bisa diselesain. Nah ini yang buat cinta segitiga juga ngerasa kok makin lama kok banyak banget nih pengeluarannya buat hubungannya. Ayo ya. Tapi ada juga yang makin kesini hubungannya makin gak jelas ngerasanya. Komunikasinya makin gak jelas. Padahal di sini tuh kamu baper dan nunggu kabar dari seseorang. Nah kalau udah gak jelas jadi bingung kayak
apa ya, jadi mau pilih jalan ini atau jalan ini, mau selesain aja atau bertahan, atau mau udahin aja, atau mau melepaskan gitu. Banyak dari kalian yang udah stres sama hubungannya, terus akhirnya jadi nggak memperhatikan diri sendiri, nggak merawat diri sendiri, jadi kayak berantakan pola makan, pola tidur, insomnia, sebagainya. Itu juga harus dipikirin ya, jangan cuma mikirin hubungannya aja, tapi diri sendiri tuh nggak dipikirin. Marah nih, aku marah nih ceritanya. ngomongnya ya, kayak ini ya, kayak emak-emak dia jadinya marah. Iya, soalnya kalian jadi nggak memperhatikan diri sendiri karena stres kan sama hubungannya. Janganlah, kalau kalian stres terus kayak makin lama makin kurus, nanti pasangannya ngelihat kamu tuh kayak nggak semangat gitu loh. Nanti kalau pasangan kamu ngeliat kamu nggak semangat, ya nanti dia udah nggak tertarik sama kamu, gimana ya. Pokoknya sesetres apapun hubungan kalian, kalian harus tetap menjaga, merawat diri kalian itu ya, terutama yang cewek-cewek yang feminin ya. Harus tetap semangat, harus tetap merawat diri, harus tetap make up, dandan gitu ya, biar pasangan kamu tuh semakin tertarik sama kamu. Kalau kamu makin gak merawat diri, gimana pasangan kamu mau tertarik sama kamu? Ya walaupun apa ya, istilahnya apa adanya aja gitu lah, apa adanya, tapi kalau ada yang lebih cantik pasti dia ngeliriknya lebih cantik. Ember ya. Di sini nih, kalau kalian energinya makin dekat, makin serius hubungannya, ini bakalan ada engagement, pernikahan. Ada dari kalian yang mungkin bakalan hubungannya lebih serius, engagement, pernikahan, married, karena di sini ada ring, aku lihatnya. Bakal ada satu celebration, perayaan di mana hubungan kamu sama dia mungkin jadi lebih serius ke depannya. Ya. Ada sesuatu yang manis yang bakalan terjadi nih. Ini buat kalian yang memang udah ke tahap serius ya. Tapi ya namanya sebuah hubungan nggak mungkin kalau nggak ada cobaan ya. Kalau ada cobaan, cobain. Gak, ini aku ngerasanya apa ya, yang LDR deh kayaknya. Kalau yang LDR ini nih, hati-hati, kayak hubungannya tuh agak-agak goyah gitu ya. Iya, tapi tetap masih ada lah cinta-cinta, benih-benih cinta di antara kalian ya. Mungkin kalian bakalan berhubungan sama seseorang mungkin yang tubuhnya gemuk, yang orangnya cuek ya, kayaknya sih gitu. Dan ya dalam waktu dekat kalian nggak berhenti mikir sih, masih ada lah kalian ini yang kayak pikirannya jalan terus gitu, agak-agak stres sih. Nah kalau udah stres, yang ada apa, yang ada malah keingetan masa lalu gitu ya. Entah masih ingat masa lalu terus masih baper, atau karena keingetan masa lalu jadi baper. Apalagi buat kalian yang masih single gitu, masih sedih gitu ya, masa lalunya, aduh, padahal masa lalunya belum tentu mikirin kamu. Nah itu juga yang harus dipikirin ya, belum tentu dia inget kamu, mikirin kamu ya. Sekali sih mungkin ya, karena kan bukan ini kan amnesia, jadi masih ingat pasti. Banyak dari kalian yang kedepannya tuh kayak pura-pura happy, tau nggak? Pura-pura happy, senyum-senyum gitu ya, sama orang friendly, padahal dalam hatinya tuh rapuh, sedih, tercabik-cabik, tersayat-sayat hatinya. Akhirnya apa? Akhirnya milih ya udahlah, menarik diri aja dari sekitar, lebih baik banyak rebahan, banyak tiduran aja, banyak makan, banyak banyak lakuin hal-hal yang bikin happy gitu ya. Terus kayak ya udah tebar pesona, tebar pesona, dandannya cantik-cantik, yang gemes-gemes, lucu, imut, bikin orang tertarik. Ada juga yang kayak gitu. Tuh di sini kan banyak kalian yang jadinya kayak susah tidur malam, tidurnya pagi. Itu aku dong yang tidur pagi. Aku kalau banyak banget kerjaan, tidurnya pagi, kerjanya sampai pagi ya. Saking ya udah lebih aktif di malam hari. Ya. Nah, di sini banyak kalian yang kayak tidur malam, insomnia, atau jadi lebih sering keluar malam, cari udara segar, cari angin mungkin ya. Karena stres di rumah, jadi mungkin ya udahlah butuh sesuatu yang lebih fresh gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati ada ini orang toksik atau negatif yang cari-cari kesempatan buat bikin kamu kesel. Tapi karena kalian baik ya, kalian tetap aja gitu menyambut seseorang yang toksik atau negatif.
walaupun kalian tahu dia sebenarnya toxic gitu ya, tapi ya udahlah gitu ya, daripada kesepian. Jadi kalian nanggepin juga ya, jangan kayak gitu ya, kalau bisa jangan kayak gitu. Yang pertama itu harus tetap mikirin diri sendiri, apapun dan siapapun kondisinya harus tetap mikirin diri sendiri. Tapi aku ngerasa nih, kalian jadi lebih tahu gitu loh, kalian jadi lebih punya pendirian, punya prinsip, jadi lebih keras, lebih tegas sama diri sendiri. Itu yang kalian praktekin juga ke orang lain, jadi kalian lebih tegas juga. Kalau hitam-hitam ya putih-putih, kayak gitu. Walaupun banyak dari kalian yang aku ngerasa nggak terlalu bersemangat ya jalanin hari-hari, nggak apa-apa, yang penting tetap ini aja, terus mencoba ya. Aku ngerasa bakal ada seseorang sih yang cukup setia, mungkin energinya bakal mendekat ke kamu, entah mau PDKT, pendekatan, punya hubungan, atau punya maksud apa, pasti kalian juga ngerasa ya, dia seseorang yang sebenarnya kayak setia, baik, terus mau mendekat ke kamu gitu. Ada sih kayak sesuatu yang dia mau tawarkan, tapi dia masih kayak lihat kamu dulu nih, kamu cocok nggak sih sama dia gitu ya. Tapi sebenarnya dia juga lagi milih-milih sih, kayak dia lagi searching dan mungkin juga punya beberapa option. Nggak apa-apa sih sebenarnya punya beberapa option, asalkan ya dipastikan dia single ya. Kalau udah punya pacar, punya beberapa option tuh ya nggak boleh kan deket sama yang lainnya juga. Dan di sini kalian bakal berhubungan sama seorang yang mungkin badannya cukup tinggi, ada juga yang cukup tinggi, tapi dia agak pasif, lebih banyak diam sih. Iya, dan juga kalian bakal berhubungan sama seseorang yang agak pasif, geraknya lama, kebanyakan ada di zona nyaman gitu, dia nggak tahu harus berbuat apa. Nah itu, kalau kalian berhubungan sama seseorang yang nggak tahu harus berbuat apa, kalian harus lebih sering-sering mengarahkan dia gitu. Kamu maunya apa nih gitu, kamu mau dekat sama dia, ya arahin, kamu maunya apa, mau jadian, mau apa gitu ya. Ngerti kan maksud aku? Nggak capek ya ngomongnya nggak pakai koma dan titik. Oke, aku rasa itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya gengs. Yes, ini zodiak dia atau zodiak kamu ya, seseorang yang berhubungan sama kamu nanti dalam waktu dekat di kisah cinta kamu. Ada zodiak Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus, Pisces, Aquarius, Aries. Inisial hurufnya dari nama kamu atau nama dia ada huruf H, L, P, X, S, W, O, B, R, C, Q, dan N. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye-bye.